Halo, selamat datang kembali di channel Bu Eka. Kali ini kita akan belajar dan mengenai bagaimana menghitung gaya prategang pada beton prategang post tension akibat geseran sepanjang tendon. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada beton bertulang post tension tendon itu dipasang melengkung ya di sepanjang suatu selubung ya dari ujung ke ujung dengan sistem penarikan atau jacking dan angkur ya. Sehingga tegangan yang ada pada tendon atau kabel prategang akan lebih kecil daripada bacaan pada alat baca tegangan atau yang disebut dengan pressure gauge. Kehilangan prategang akibat gesekan pada tendon akan sangat dipengaruhi oleh yang pertama, pergerakan dari selongsong atau yang kita sebut dengan wobble movement dari kabel prategang. Untuk itu dipergunakanlah yang disebut dengan koefisien wobble dengan variabelnya pakai variabel K ya. Nah, selanjutnya kehilangan prategang akibat gesekan juga disebabkan sangat dipengaruhi oleh kelengkungan tendon atau kabel prategang. Untuk itu kita pakai yang disebut dengan koefisien geseran dengan notasinya adalah mu ya, mu. Jika kita menggunakan tendon dengan tipe 7 wire strand ya pada selongsong yang fleksibel, maka ditetapkan harga koefisien wobble-nya adalah K-nya senilai antara 0,0016 hingga 0,0066 dan nilai mu-nya adalah 0,15 sampai 0,25. Nah, sekarang untuk memahami bagaimana nanti kita menghitung kehilangan prategang akibat geseran di sepanjang tendon, kita perlu memahami diagram di bawah ini. Ya, ini adalah suatu diagram yang menggambarkan lintasan di sepanjang tendon. Ya, yang berwarna merah ini adalah ujung pendongkrakan, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah lintasan tendonnya. Nah, karena dia melengkung, maka lintasan yang aktual atau sesungguhnya itu akan berbentuk parabolik ya, parabolistik seperti ini, parabola. Namun tentunya kita tidak bisa menyelesaikan parabola ini untuk perhitungan teknik karena akan sangat jelimet ya, karena kita harus hitung satu titik ya. Untuk itu kita melakukan penyederhanaan ya, digunakan suatu teknik penyederhanaan, yaitu kita harus menghitung berapa sudut kelengkungannya ya. Kalau kita mengingat mekanika teknik, maka di sini kita belajar bagaimana menghitung sudut kelengkungan, bagaimana menghitung besar lendutan. Nah, Anda mungkin bisa mengingat kembali lebih jauh mengenai hal ini di statika 2 atau mekanika teknik 2 atau dalam perhitungan statik tak tentu ya. Nah, itulah dasarnya. Nah, sekarang ini kita terapkan di perhitungan kehilangan prategang ya akibat lintasan tendon. Nah, kita harus menghitung berapa besar nilai alfa, sudut alfanya. Kita harus menghitung nanti ya berapa nilai alfa di sini. Alfa di sini sama dengan sudut kelengkungannya. Jadi, oke. Sekarang kita punya kelengkungan begini ya, maka kita harus buatkanlah garis singgungnya ya. Nah, garis singgungnya itu perpotongannya itu akan membentuk sudut alfa. Yang mana jika kita tarik ya garis tegak lurus ya terhadap garis singgung ini ke atas ya,
Ini ada garis, maka kita buat garis tegak lurus, maka dia, nggak lurus ya. Nah, tegak lurus, maka dia akan membentuk sudut alfa yang nilainya sama besar dengan titik potong garis ini, ya. Nah, seperti ini. Ini garisnya ini tegak lurus dengan ini. Nah, ya. Nah, dan kalau kita buatkanlah ya free body diagramnya, maka kita akan mendapatkan ya nilai resultante gayanya seperti ini, ya. Jadi dari ujung sini ke ujung sini, maka kita akan dapatkan nilai tekanan atau tegangan normal ke arah titik 1, dan kita akan mendapatkan tegangan normal, ya, tegangan normal ke arah titik 2, yaitu P2, dan kita akan mendapatkan resultante, yaitu P1 dikalikan alfa, di mana alfa adalah ini, ya, nilai perpotongan garis radius kelengkungan. Nah, kalau kita sudah sedikit memahami yang di atas, ya, maka kemudian kita bisa melanjutkan ke persamaan yang di bawah ini, ya. Bahwa kehilangan gaya prategang total akibat geseran di sepanjang tendon yang dipasang melengkung di sepanjang titik antara titik 1 dan titik 2 ini dapat diketahui, ya, lihat ini resultante gayanya karena ini berlawanan arah. Jika kita umpamakan ya P1-nya itu adalah ke kiri, kita ambil dia adalah positif, maka P1 dikurangi P2, ya ini ya, P1 kurang P2 itu sama dengan ya mu dikalikan P1 dikalikan alfa. Ini kan P1 dikalikan alfa, seharusnya sama ya, tapi karena ada tadi apa? Nilai mu atau yang kita sebut apa? Koefisien geseran, ya. Jadi ada dua. Ingat kita punya dua koefisien di sini. Yang pertama adalah koefisien wobble akibat pergerakan dari tendon, dan satu lagi adalah akibat pergeseran, maka disebut dengan koefisien geser. Ini kita punya ini. Nah, nilai resultante ini pada akhirnya nanti harus dipengaruhi oleh nilai gesekan antara tendon dengan selongsongnya. Nah, makanya kita disebut koefisien geser. Nah, ini resultante ini harus kita kalikan dengan nilai mu, ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan persamaan umum dari ini, ya, dari gambar 007, nah kita harus ingat apa itu alfa, ya. Alfa itu adalah radius kelengkungan, sudut radius kelengkungan yang merupakan apa? Kita peroleh dari perbandingan antara panjang kelengkungannya L, ya, dibagi dengan R atau tangen alfanya, ya. L dibagi dengan R. Ya, ini kan sudut, ya. Nah, L dibagi dengan R. L ini kan ya karena dia sesungguhnya ini diperbesar gambarnya ya, tapi sesungguhnya dia adalah bagian sangat kecil dari suatu pias kelengkungan, sehingga L ini bisa dianggap saja sebagai garis lurus, ya, tidak melengkung gitu. Maka langsung bisa kita ambil bahwa nilai alfa adalah perbandingan antara L per R. Nah, kalau sudah kita dapatkan ini, maka tinggal kita masukkan nilai L per R ini ke dalam alfa sini, sehingga kita dapatkan persamaan baru, yaitu P1 kurang P2 sama dengan mu minus mu dikalikan P1 dikalikan L per R-nya. Nah, untuk pengaruh gerakan selongsong atau wobble seperti yang dijelaskan di atas ini, maka kita substitusikan, ya, nilai K dikalikan L sama dengan mu dikalikan A pada persamaan 721, sehingga nanti kita dapatkanlah nilai P1 kurang P2 sama dengan minus K dikalikan L dikalikan P1. Ya, ini kita masukkan K dikalikan L sama dengan mu dikalikan A, alfa, ya. Nih, ada nilai P1 kurang P2 sama dengan kita masukkan nilai
mu-nya. Ya, kita masukkan nilai mu-nya yaitu K dikalikan L per alfa, ya, dikalikan P1 dikalikan alfa. Alfa dicoret-coret sehingga kita dapatkan apa? P1 dikurangi P2 sama dengan K dikalikan L dikalikan P1. Ya, kita dapatkanlah persamaan 72. Ya. Karena kita sudah dapatkan persamaan 722, ya. Jadi kita bisa gabungkanlah antara persamaan 722 ini dengan persamaan 721, ya. Di mana 721 adalah kehilangan gaya prategang akibat geseran di sepanjang tendon, sedangkan persamaan 722 adalah kehilangan gaya prategang akibat pengaruh pergerakan wobble atau pergerakan goyangan tendon di dalam selongsong kabel prategang tadi atau kabel duct-nya. Jadi ada dua hal yang terjadi, yaitu apa? Akibat geseran, yaitu di persamaan 721, ini mu ya, ini akibat pengaruh koefisien mu, dan satu lagi adalah akibat pengaruh pergerakan wobble, ya, ini nilai K-nya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan kehilangan gaya prategang total sepanjang kabel akibat lengkungan kabel tersebut adalah apa? P1 kurang ini, ya, P1 kurang P2 sama dengan minus K dikalikan L dikalikan P1 dikurangi dengan nilai ini, mu dikalikan P1 dikalikan alfa. Nah, kalau sudah ini bisa kita keluarkan, ya, P1 kurang P2 sama dengan P1-nya kita keluarkan, ya, sama dengan minus K dikalikan L ditambah, tetap dikurang, ya, mu dikalikan alfa. Sehingga ini bisa kita keluarkan, pindahkan P1-nya, sehingga kita dapatkan dikalikan L dikurangi mu dikalikan alfa. Ya, kita dapatkan persamaan 723. Nah, ini adalah persamaan umum yang akan banyak kita gunakan nanti, karena di sana nanti kita bisa dapatkan nilai kehilangan prategangnya, di mana P1 adalah nanti gaya prategang di titik 1, P2 adalah gaya prategang di titik 2, nilai L adalah panjang kabel prategang yang kita tinjau dari titik 1 ke titik 2-nya, alfa adalah sudut, ya, pada tendon, mu adalah koefisien geseran, dan K adalah koefisien wobble-nya. Nah, kita udah tahu tadi ya, koefisien wobble maupun nilai mu itu jika kita pakai tipe 7 wire strand, ya, dengan selongsong yang fleksibel, maka nilai K-nya adalah seperti ini dan mu-nya adalah antara 0,15 sampai 0,25. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan persamaan ini, maka kita cek. Menurut SNI, ya, kehilangan gaya prategang akibat geseran pada tendon post tension pasca tarik, ya, dihitung dengan persamaan seperti ini, ya, yaitu PS adalah PX dikalikan epsilon dari pangkat K dikalikan LX, ya, ditambah mu dikalikan alfa. Di mana PS ini adalah gaya prategang di ujung angkur, PX adalah gaya prategang di titik yang kita tinjau. Ya, jadi ini yang kita cari nanti. Ya, berapa nilai gaya prategang di titik yang kita tinjau. Lalu K adalah koefisien wobble-nya, mu adalah koefisien geseran akibat kelengkungan kabel, LX adalah panjang tendon dari angkur, ujung angkur, ya, kalau kita punya tendon seperti ini, tendonnya kan ujung ke ujung sini, ya. Nah, ini ujung angkur yang pertama. Tapi kita ingin tinjau ini di X ini berapa sih gaya prategangnya, ya, dan berapa nilai kehilangan prategangnya nanti. Maka berarti LX-nya adalah dari ujung angkur ke titik yang kita tinjau, LX. Dan E dan nilai epsilon yaitu 2,7183. Nah, setelah itu kita lihat, ya, koefisien tendon pasca tarik untuk persamaan 724 dan 725 dapat digunakan tabel 14, ya, sesuai SNI, ya, pada lampiran 01. Nah, sedangkan menurut ACI 318, kehilangan gaya prategang akibat gesekan pada tendon itu dapat dihitung dengan persamaan ini, yaitu
PS, tadi apa? Gaya prategang di ujung angkur, dikalikan PX, gaya prategang di titik yang kita tinjau, dikalikan epsilon, nilai epsilon, dipangkatkan terhadap mu, dikalikan alfa, dikalikan T, ditambah beta, P, dikalikan LPA. Apa itu? Nah, ini kita ada menemukan istilah baru, yaitu alfa T. Ya, LPA di sini adalah jarak dari tendon yang ditarik ya, berarti sama ya, sama dengan yang di atas yaitu LX ya, jarak dari angkur ke titik yang ditinjau. Sedangkan alfa T adalah jumlah nilai absolut pada semua deviasi angular dari tendon sepanjang LPA dalam radian. Nah, ini sama dengan alfa. Nah, beta P adalah deviasi angular dalam wobble atau dalam wobble. Nilainya tergantung pada diameter selongsong yang kita pakai. Nah, jika untuk selongsong berisi strand dan mempunyai diameter dalam, ngerti ya diameter dalam? Ini adalah selongsong. Kalau selongsong kan pipa, nah dia punya diameter. Ini sorry nggak bulat ya. Saya ulangi. Ini lumayan bulat. Nah gitu deh ya. Nah ini diameter luarnya, D luar. Nah yang ini yang diameter dalam ya. Nah ini ngukurnya dari sini ya, DS. Nah, kalau DS-nya kecil dari 50 mm, maka nilai deviasi angularnya atau dalam wobble-nya itu adalah ini ya, antara 0,016 sampai 0,24 dan seterusnya untuk 50 sampai 90, 90 sampai 140 ini lihat koefisiennya. Dan jika selongsongnya adalah berupa metal datar, maka ini jika selongsongnya itu kita beri grease, oli ya, oli atau pelumas dan dibungkus, maka nilai beta P-nya deviasi angularnya ini 0,008. Dan bagaimana kalau koefisien gesekannya? Koefisien gesekannya jika strand dengan selongsong besi yang mengkilap dilapisi zinc, maka nilai koefisien gesernya cukup besar yaitu 0,2. Kalau diberi gemuk atau oli ya, atau pelumas, maka dia menjadi 0,15. Dan untuk strand pada selongsong beton yang tidak dibentuk itu 0,5. Itu yang paling besar ya, karena cukup kasar mungkin. Oke, nah itu dia persamaan-persamaan yang kita gunakan. Nah, daripada bingung, oke, sekarang kita coba lihat contoh langsung ya. Ini adalah suatu balok beton bertulang dengan tumpuan dari A ke B ya. Bentang totalnya adalah ini 18,3 meter. Ini 18,3 meter diberi gaya prategang dengan kabel tendon yang dipasang melengkung seperti gambar. Nah, ini lengkungan awalnya ini ya. Nah, ini lengkungan awal tendonnya. Nah, ini dia. Nah, baru ditanya ya, tentukan kehilangan gaya prategang total akibat geseran pada tendon jika koefisien geseran mu-nya adalah 0,4 dan koefisien wobble-nya adalah 0,0026 per meter. Dari setiap 1 meter nilai K-nya adalah 0,0026. Nah, pertama tentu apa yang kita lakukan? Ya, kita buat dulu ya garis singgungnya seperti ini. Nah, ini kan garis kelengkungannya. Nah, ini garis singgungnya, perpotongan di titik sini, sorry ya agak kasar. Nah, ini dia ya. Dengan nilainya itu nilai alfanya ini ya. Nah, kita bisa meninjau ya di titik B1 di titik C seperti ini. Dengan jarak dari A ke B adalah 5,35, B ke titik potong di tengah adalah 3,8 dan simetris ke arah kanan ya. Ini keuntungan kita sekarang ini adalah kabelnya cukup simetris ya. Kiri dan kanan sama. Sekarang gimana nih ngitungnya? Ya, ngitungnya sebenarnya gimana? Nah, sekarang kita lihat dulu segmen A dan B. Yaitu tendonnya masih lurus ya. Coba diperhatikan. Ya, ini masih lurus dari A ke B. A ke B ini masih lurus, belum masuk ke darah melengkung. Maka tegangan di titik A dianggap PA-nya itu adalah 1. L-nya berapa dari A ke B? 5,35. Maka tadi kita tahu ya, ada perhitungan untuk wobble, yaitu K dikalikan panjang yang ditinjau ya. Panjang yang ditinjau, K-nya
0,0026 ya, boleh dilihat di atas nilai K-nya adalah 0,0026 lalu dikalikan 5,35. Kita hitung berapa total pengaruh wobble sepanjang L 5,35 meter. Dapatlah nilai pengaruh wobble-nya sebesar ini 0,014. Lalu kita tadi masukkan ke persamaan 72 berapa tadi? 723 kalau nggak salah ya. Yaitu P di titik kedua dikurangi P titik 1. Nah, di sini namanya diganti PB dan PA ya. PB di titik yang ditinjau dikurangi P di titik angkurnya. Dibagi dengan titik yang diangkur sama dengan koefisien wobble-nya tadi adalah jadinya 0,0014. Jangan lupa nilainya minus ya. Nah, kalau sudah tinggal kita buatkan kehilangan gaya prategangnya. Di sini dianggap tadi kehilangan gaya prategangnya 1 dulu ya, maka kita masukkan aja dulu 1 sama dengan minus 0,014 sehingga kita dapatkan apa? PB-nya 0,986. Itu sementara dulu itu. Nah, berikutnya kita hitung segmen yang bagian melengkung yaitu segmen B dan C. Nah, di situ segmen B dan C-nya nilainya ya adalah 2 kali 3,8. Artinya totalnya adalah menjadi 7,6 meter ya, 7,6 meter. Kita hitung dulu nilai alfa satunya ya. Alfa satunya tadi apa? Adalah perbandingan antara panjang yang dihitung ya, L yang ditinjau terhadap jarak ke titik yang teratasnya ya, atau R-nya ya, radiusnya. Nah, radiusnya di sini ya berapa nilainya? Ini ya. Ini kita punya ini ke sini, maka yang paling atasnya ini nilainya ya. Ini paling atas kan? Nah, ini. Maka nilai R-nya itu adalah 0,6 ya. Bentar ya. Maka kita masukkan aja nilainya 0,6 ya dibagi 5,35 tambah 3,8 L-nya ya. Dapatlah nilai alfanya sama dengan 2 kali alfa 1 sama dengan 2 kali 0,066. Dapatlah nah, nilai alfa totalnya adalah 0,132 ya. Nah, ini tinggal kita masukkan tadi yaitu PC terhadap PB ya, tinjauan ya dari B ke C, maka PC dikurangi PB sama dengan akibat wobble dikurangi dengan akibat gesekan ya. Ini PC dikurangi PB, nilai akibat wobble-nya berapa? Berapa tadi akibat wobble? Ya, 0,0026, jangan lupa dikalikan L. Ini karena dimasukkan langsung, kalau kita keluarkan K dikalikan L sama dengan 0,0026 nilai wobble per meter dikalikan dengan panjang total yang kita tinjau yaitu 7,6 meter. Ini dia. Jangan lupa ditambahkan dengan nilai koefisien geseknya tadi di atas 0,4 ya, dikalikan dengan nilai alfa yang kita hitung ya, alfa totalnya ini ya kali 0,132 lalu dikalikan PB-nya naik ke atas sini ya. Nih, dikalikan dengan PB-nya tadi berapa ini ya, 0,986 sama dengan minus 0,072. Nah, sekarang bagaimana? Berapa nilai total di C? Maka PC adalah nih ya, PB dikurangi dengan 0,072 ya. Ini berapa totalnya? Kita masukkan nilai PB-nya 0,986 dikurangi dengan 0,072. Dapatlah nilai PC-nya 0,914. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita hitung segmen yang sisanya yaitu segmen CD. Ya, segmen C dan D. Nah, tendon lurus dengan nilai L-nya itu adalah 5,35. Nah, segmen wobble-nya tadi sudah kita tahu ya, koefisien wobble dikalikan dengan 5,35 dapat 0,14. Lalu kita pakai perhitungan yang pertama. Nah, ini jangan lupa ya, kalau tadi itu ya B A ke B, lalu ini sisanya B ke C ya. Nah, ini adalah yang kita ketahui adalah C ya. Nih C, maka D-nya duluan yang di depan ya, bukan C kurang D, tapi D dikurangi C ya yang di akhir.
PD dikurangi PC dikurangi PC dikalikan dengan ini coefficient mobilnya tadi ya, dapat nilai yang nilainya setara dengan minus 0,14. Nah, ini ya kita hitunglah ya, PD dikurangi PC sama dengan ini KL-nya dikalikan dengan PC-nya. PC-nya tadi kita sudah dapat, di atas nilainya adalah 0,914 ya. PC-nya kita sudah dapat, maka tinggal kita kalikan minus 0,013, sehingga setelah itu kita bisa hitung ya, PD sama dengan ya P ditotalkan dapat 0,91 ya. Dengan demikian kita dapatkan tegangan di titik PD sebesar 0,901 ya. Nah, jadi kalau kita total maka dari ujung A sampai D ya, maka kita bisa mendapatkan kehilangan nilai prategang dari yaitu sebesar 1 dikurangi kehilangan di titik PD di ujung satunya lagi sebesar 0,099 atau kalau kita persenkan maka dia menjadi 9,9%. Cara penyelesaian di atas ini dihitung segmen per segmen, tetapi dapat pula kita hitung sekaligus seperti di bawah ini, yaitu dengan menghitung secara keseluruhan dari ujung ke ujung ya. Jadi L-nya dianggap tidak perpias, tetapi langsung L-nya sama dengan 18,3 meter. Lalu dilakukan perhitungan seperti biasa. Nah, dengan menggunakan persamaan 723, yaitu PD dikurangi PA per PA, yaitu nilai tegangan di ujung D ya dikurangi nilai tegangan di ujung A dibagi dengan tegangan di ujung A ya, itu sama dengan ya nilai pengaruh wobble dikurangi nilai pengaruh gesekan tendon. Ya, lalu kita masukkan perhitungannya semuanya yang di atas tadi dan kita dapatkan bahwa nilainya adalah 10,10%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada sedikit perbedaan sebesar 0,1% antara perhitungan yang dilakukan per segmen dengan perhitungan yang dilakukan langsung dari ujung tendon ke ujung tendon yang lain, ya tidak per segmen. Namun mungkin tidak begitu banyak selisihnya, tetapi di lapangan tentu ini kalau dilakukan per balok ini cukup banyak juga ya, 0,1% ya dikalikan dengan total tegangan yang dibutuhkan nanti. Oke, demikian ya video kali ini bagaimana menghitung nilai kehilangan tegangan akibat gesekan di dalam tendon pada balok prategang post tension. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.